Halo semuanya, Sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang sudah memasuki bulan keempat. Tapi sampai sekarang pun tim penyidik dari Polda Jawa Barat yang memang sudah mengambil alih kasus ini masih sepertinya belum percaya diri untuk menentukan siapakah tersangkanya. Tersangka ini nanti bisa termasuk dalam beberapa kategori, misalnya adalah pelaku atau eksekutor, dalangnya, orang yang membantu, ataupun juga orang yang mengetahui. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai sejumlah media massa dan juga teman-teman citizen jurnalis ya, para YouTuber yang memberitakan bahwa hari ini Danu atau Muhammad Ramdhanu itu dilakukan pemeriksaan di Polda Jawa Barat untuk kesekian kalinya dan kali ini Danu diperiksa sendiri. Oke, sebelum aku bahas mengenai Danu ini kira-kira apa yang akan sedang ditanyakan oleh tim penyidik saat ini, menurut aku bahwa Danu ini adalah salah satu saksi yang cukup memberikan kontroversi, baik itu di media sosial, media massa, ataupun juga mungkin dari laporan yang BAP, berita acara pemeriksaan. Karena ada dugaan nih kan ya, di media massa saja ada beberapa pernyataan Danu yang dinilainya berubah-berubah. Apakah ini juga linear dengan pada saat Danu dilakukan BAP atau berita acara pemeriksaan? Oke, ada sebagian netizen yang berusaha menggiring opini bahwa aku menyerang Danu, padahal sama sekali tidak pernah aku menyerang individu di setiap saksi ataupun juga topik yang aku bahas mengenai kasus Subang ini. Kalau memang merasa fakta-fakta yang aku ungkapkan, yang aku jelaskan menyerang individu tertentu, itu bukan kewenanganku karena memang aku bahas adalah berita-berita yang sebagian besar sudah tersebar di media massa. Oke, itu adalah yang pertama. Terus juga ada sejumlah orang yang membuat opini, entah ini menurut aku opini yang beneran dari netizen ataukah ada oknum-oknum tertentu yang berusaha menggambarkan bahwa ini kita belum tahu ya siapa tersangka sebenarnya, tapi walaupun mereka belum tahu tersangka sebenarnya siapa, tapi sudah membuat opini bahwa Danu adalah seorang anak yang lugu, kemudian dari keluarga tidak mampu, anak angkat dan sebagainya. Hal-hal pribadi seperti itu berusaha untuk digaung-gaungkan untuk mencari simpati masyarakat. Menurut aku ini adalah hal yang tidak linear. Karena apa? Yang namanya kejahatan, misalkan gitu, kita belum tahu apakah Danu terlibat atau tidak, tapi apapun faktor background yang dimiliki oleh kita, baik itu status ekonomi, mau kita orang kaya, mau kita orang miskin, pendidikan tinggi atau pendidikan rendah, itu semuanya sama di mata hukum. Kalau memang kita bersalah ya harus menerima konsekuensinya. Tapi ada sejumlah orang sepertinya aku melihat berusaha untuk memblow up tentang isu yang sangat sensitif di Indonesia ini. Bahkan teman-teman, aku mau sharing sebuah channel ya. Aku pernah memblok ya sebuah channel yang sering ngomongin aku jelek-jelek gitu, mempelintir kata-kata dan sebagainya. Aku ngeblok channel itu karena biar dia tidak muncul di beranda aku, jadi biar aku nggak melihat, biar tidak tergoyahkan fokusku untuk membahas kasus Subang ini. Tapi pada saat aku blok channel tersebut, kalian tahu apa hasilnya? Pada saat aku blok, ternyata ada puluhan komentar-komentar dari channel-channel atau akun-akun YouTube yang memberikan komentar provokatif atau hal-hal yang sifatnya hinaan dan seperti itu pada saat aku blok channel itu, semua akun-akun ada puluhan itu juga menghilang loh. Itu artinya apa? Berarti di channel ini satu email, channel semuanya itu menggunakan satu email. Karena di YouTube, kita bisa membuat banyak akun YouTube hanya dengan satu email. Bisa 20 atau 30-an. Ini dugaan sangat kuat bahwa mungkin ada orang-orang yang berusaha untuk berperang melalui sosial media juga, sepertinya ada pembagian peran-peranan tersebut. Padahal kita masih belum tahu nih siapakah tersangka sebenarnya. Dan sekali lagi yang aku bahas, kalau kalian boleh cek di video-videoku, aku membahas semua saksi itu memang berdasarkan dari fakta-fakta yang sudah beredar di media massa. Semakin banyak saksi tersebut berbicara di media massa, tentunya akan semakin banyak pembahasannya. Dan memang ada yang bilang, Anjas kamu berpihak sama A sama B gitu ya. Sama sekali enggak. Aku berpihak pada satu, yaitu adalah fakta. Tapi kalau fakta tersebut dinilai merugikan atau menyakiti orang tertentu, ya itu hal yang tidak bisa aku hindari karena itu adalah bagian proses kita untuk menuju kebenaran. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai Muhammad Ramdhanu ini sendiri. Kira-kira Anjas, di pemeriksaan kali ini di Polda Jawa Barat, apa yang ditanyakan oleh tim penyidik? Menurut aku bukan lagi mengenai kronologi 48 jam pertama, bukan lagi mengenai cross check sana sini lagi. Menurut aku data-data seperti
seperti itu, tim penyidik sudah mendapatkan, karena ini kan di minggu lalu juga Danu juga diperiksa bersama juga dengan Yoris, kemudian juga istrinya, serta juga Pak Yosep sudah dilakukan pemeriksaan dalam waktu yang bersamaan di Polda Jawa Barat. Tapi sekarang kemungkinan besar ada bagian yang memang dibutuhkan kehadiran fisik dari Danu. Misalkan, mungkin saja Danu saat ini sedang menjalani tes psikologi atau ada tes-tes lainnya yang ini untuk mengkonfirmasi, karena secara akademik pada saat kita mengatakan orang ini A, B, C, D itu tidak bisa menggunakan opini atau keyakinan saja. Misalkan kita dikategorikan, misalkan aku dikategorikan mengalami depresi atau stres. Tentunya untuk yang ngomong ini nggak bisa nih cuma karena pandangan selayang mata gitu. Harus ada expertnya yang mengejudge bahwa dia ini memang sedang dalam keadaan tertekan atau depresi dan sebagainya. Itu adalah bagian orang-orang yang expert, tidak bisa hanya menggunakan keyakinan. Kita juga tahu kan, tidak hanya kemungkinan besar bahwa Danu ini tidak lagi ditanyakan mengenai BAP, berita acara pemeriksaan, mungkin ada tapi tidak terlalu fundamental. Tapi yang paling fundamental menurut aku, Danu sekarang sedang menjalankan ada tes-tes lainnya, mungkin psikologi atau tes kebohongan dan sebagainya. Itu adalah hal yang wajar sebagai salah satu integrasi dari tim penyidik pada saat mendengarkan keterangan A, B, C, D, harus diintegrasikan dengan berbagai macam data, baik itu kualitatif ataupun juga kuantitatif. Tidak hanya Danu kok, kalau seandainya memang benar Danu sedang menjalani beberapa tes psikologi ataupun juga tes kejiwaan ataupun juga tes kebohongan, bisa saja kita bisa lihat dari beberapa bulan lalu, di sebulan pertama kasus ini muncul kan, sebulanan lebih, itu kan juga ada 2 saksi lainnya sudah dilakukan tes kebohongan. Pertama adalah Pak Yosep dan juga Ibu Mimin. Jadi itu juga salah satu cara agar bisa menguatkan temuan-temuan dari tim penyidik. Ya, kita memang harus nggak bisa pungkiri, sepertinya tim penyidik ada apa ini ya? Kok sepertinya agak sangat terkesan tidak percaya diri untuk menentukan siapakah tersangkanya. Apakah tersangka ini nanti dengan 4 kategori yang sudah aku sebutkan di awal tadi, apakah mereka sebegitu profesionalnya kah? Ataukah memang tim penyidik kita di Polda Jawa Barat itu memiliki keterbatasan secara individu yang banyak sekali? Ini ngomongin soal kompetensi ini, masa sih sebegitunya? Well, jangan berpikir salah ya, sama sekali tidak. Aku sangat percaya dan juga bangga dengan tim penyidik di Indonesia. Kalian bisa cek video-video reaksiku dengan mahasiswa di Thailand. Aku menunjukkan betapa bangganya dengan angkatan Indonesia. Polisinya, tentaranya, semuanya aku tunjukkan. Tapi walaupun aku juga bangga dengan tim kepolisian atau militer di Indonesia, bukan berarti kalau ada sesuatu hal yang bisa lebih baik, lebih ditingkatkan lagi, bukan berarti kita nggak bersuara, nggak mengkritik. Tetap juga ya, ada bagian apresiasi, ada bagian juga kritiknya harus seimbang. Kalau mengkritik mulu itu jelas nggak fair, harus ada apresiasinya juga. Nah, kembali lagi mengenai Danu ini sendiri. Danu di sejumlah wawancaranya, di sejumlah YouTube ya, dia sudah mengklarifikasi ada beberapa hal nih, terutama dengan keterangan dari Ki Anom yang menyatakan bahwa dia keluar jam 3 malam. Di sejumlah YouTube channel dia sudah mengatakan, membantahnya bahwa saya tidak keluar jam 3 malam tersebut. Ya sudah, kita hargai itu kan ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa kok baru dikeluarkan klarifikasi ini cukup lama ya dari isu ini muncul, yang pertama kali dikeluarkan dari channel YouTube-nya Ki Anom sendiri. Well, it's fine gitu, kita harus hargai, ada azas praduga tak bersalah. Jadi dua-duanya sudah saling bersuara, tapi menurut aku, kalau kalian tanya ke aku sendiri, Anjas, kamu lebih percaya mana nih? Apakah benar Danu keluar jam 3 malam atau tidak? Tentunya kalau aku sudah ngomong di YouTube, ditonton banyak orang, tidak bisa lagi aku menggunakan keyakinan pribadi, tapi yang aku yakin adalah ini bagian pertanyaan ini ya, tentang keluar jam 3 malam benar atau tidak, itu pasti sudah ada di tangan penyidik. Aku yakin Ki Anomnya atau Pak Kades dan juga Danu yang memang terlibat untuk urusan isu ini, itu pasti sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik. Hasilnya seperti apa? Tentunya ini bukan hal yang baru, tim penyidik tidak mengklarifikasi. Isu Banpol pun aku juga yakin bahwa tim penyidik sudah melakukan klarifikasi dari banyak pihak, orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang diklaim datang saat itu, Banpolnya sendiri atau Danunya sendiri. Aku yakin semuanya sudah diklarifikasi. Tapi kalau kita menuntut bahwa hasilnya harus ditunjukkan ke media massa sekarang, menurut aku itu tidak fair, tidak reliable, karena tim
tim penyidikan konsisten ya dari awal sampai sekarang ada banyak isu muncul pun hasil-hasil klarifikasi itu tidak ditunjukkan di media massa. Ini adalah hal yang masuk akal agar kasus ini kan nanti tidak blunder kemana-mana ya. Tidak diklarifikasi, diem aja pun tim penyidik sekarang sepertinya cukup kesulitan. Sudah lebih dari 3 bulan belum ketahuan, belum berani mengumumkan siapakah tersangkanya. Apa kabar kalau dikit-dikit klarifikasi, dikit-dikit klarifikasi. Karena nanti pada saat tim penyidik mengklarifikasi A, klarifikasi B, nanti pasti akan ada muncul perintilan-perintilan laginya. Kok begini, kok begitu? Apalagi kan setiap orang pada saat menyampaikan informasi, mereka punya kecenderungannya masing-masing. Itu orang yang menyampaikan informasi. Dan saksi-saksi pun sekarang sudah banyak berbicara di media massa. Baik itu levelnya nasional, lokal, ataupun juga para citizen jurnalis. Dan itu dari sisi orang yang memberikan informasi. Bagaimana dengan netizen? Netizen pun juga punya karakteristik yang berbeda-beda. Pada saat menerima informasi, mereka punya persepsinya masing-masing. Mereka sudah punya preference-nya, kesukaannya A, kesukaan B, kesukaan C, dan sebagainya. Nah, kalau ini semakin lama terus ditunda-tunda, entah kenapa alasannya tim penyidik belum percaya diri sepertinya mengumumkan siapakah tersangkanya. Ada satu resiko yang harus siap-siap ditanggung kalau ini tidak segera diumumkan adalah semakin banyak teman-teman yang saksi-saksi berbicara di media massa, semakin banyak orang-orang netizen menonton video-video mereka dan mereka sudah punya persepsinya masing-masing. Ini sepertinya kayak api dalam sekam. Siap-siap aja akan terjadi guncangan yang luar biasa kalau tim penyidik terus menahan-nahan siapakah tersangkanya. Well, kita nggak tahu apakah beneran seperti itu kesulitannya atau tidak, tapi sudah lebih dari 3 bulan, ya walaupun kita optimis, kita dukung terus tim penyidik, tapi kalau ada sesuatu hal yang menurut kita masih bisa dipercepat, masih bisa untuk diperbaiki, ya harus kita sampaikan itu. Itu menurut aku adalah sebuah cinta yang sehat ya. Cinta yang sehat itu ya ada yang salah, kita kritisi, ada yang benar, kita apresiasi. Kalau cinta yang tidak sehat itu adalah pokoknya apapun yang terjadi, apapun faktanya, karena aku sudah cinta dengan kamu, pokoknya tenang aja, aku akan bela kamu. Itu adalah salah satu yang tidak sehat. Kembali lagi mengenai isu Danu ini sendiri, teman-teman, aku tidak pernah menyerang salah satu saksi di video-video analisaku, tapi aku membahas mengenai fakta-fakta yang memang beredar di media massa. Dan kalau memang ada proses pembahasan ini, ada yang merasa kok begini, kok begitu, itu adalah hal yang wajar, kontroversi, tapi kalian juga sebagai netizen harus hati-hati karena sepertinya ada kecenderungan, ada sebagian orang yang berusaha untuk menggiring opini A, B, C, dan D, entah tujuannya apa. Tapi aku yakin tim penyidik dari Polda Jawa Barat tidak mau mengorbankan nama baiknya hanya demi mungkin ada oknum-oknum tertentu. Kalaupun itu ada oknum tertentu, jangankan oknum yang polisi atau banpol atau sukarelawan lainnya, jenderal pun aku yakin kalau memang ada oknum yang terlibat pasti juga akan dihabisi oleh Polda Jawa Barat sendiri. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Apakah nanti Danu ini akan pulang ataukah diperiksa lebih intensif? Karena dia juga mengaku pernah diperiksa beberapa hari di Polres Subang beberapa waktu lalu di awal-awal kasus ini muncul. Apakah Danu akan langsung pulang hari ini? Apakah nanti akan menginap? Kita nggak tahu. Kita tunggu update-nya seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand karena aku juga sering live untuk ngebahas kasus Subang di sana. Kita bisa bertukar pikiran di sana mengenai teori-teori konspirasi kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalaupun kerap, jangan lupa subscribe. Bye-bye.